Yang pertama ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Strategi mengatasi ketimpangan akibat globalisasi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan sosialisasi penggunaan teknologi laptop merupakan langkah yang relevan dan efektif dalam konteks dunia modern yang semakin terhubung. Globalisasi seringkali menciptakan ketimpangan, terutama di antara kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi dan pengetahuan digital. Sosialisasi penggunaan teknologi laptop dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketimpangan ini. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang cara menggunakan perangkat teknologi, serta memperkenalkan berbagai aplikasi dan alat yang dapat mendukung produktivitas, pendidikan, dan peluang kerja. Dengan sosialisasi ini, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses atau pengetahuan tentang teknologi akan mendapatkan keterampilan baru yang penting untuk beradaptasi dengan perubahan global. Selain itu, kemampuan mengoperasikan laptop juga meningkatkan daya saing individu di pasar kerja, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi global yang berbasis digital. Melalui kegiatan ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat tercapai, di mana masyarakat menjadi lebih siap menghadapi tantangan global dan mampu memanfaatkan teknologi untuk kemajuan individu dan komunitasnya. Maksud kedatangan mereka untuk apa? Akhirnya mereka berbicara dan memberikan penjelasan. Maksud kedatangan mereka untuk mengajukan kegiatan sosialisasi penggunaan teknologi laptop. Penggunaan laptop di masa globalisasi ini sangat penting dan berguna. Kita bisa lihat manfaat laptop dalam pembelajaran sehari-hari. Laptop dapat membantu mengakses materi pelajaran, mencari informasi lebih cepat, dan berkolaborasi dengan teman-teman. Mendengar penuturan dari ketiga siswa itu, Bukesa pun teringat akan sesuatu hal dan mengecek jadwal. Ternyata pas kali hari ini memang ada sosialisasi dari Dinas Pendidikan untuk mensosialisasikan penggunaan teknologi laptop di kalangan siswa, guna mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi. Ketiga siswa tersebut pun merasa senang dan bersyukur. Mereka pun akhirnya pergi ke kelas untuk menunggu datangnya orang dari Dinas Pendidikan. Sesampainya di kelas, Pak Teguh memperkenalkan dirinya. Kedatangan Pak Teguh yaitu untuk mensosialisasikan penggunaan teknologi laptop. Sosialisasi ini bertujuan untuk membantu adik-adik yang belum familiar dengan laptop, agar bisa menggunakan teknologi dengan lebih baik. Pak Teguh menjelaskan dan mempraktikkan beberapa hal dasar tentang penggunaan laptop, seperti membuka program, membuat dokumen, dan browsing informasi yang berguna untuk belajar. 3 orang siswa itu pun menyaksikan sosialisasi tersebut dengan baik. Akhirnya sosialisasi pun selesai. Pak Teguh menutup kegiatan sosialisasi tersebut. Setelah itu Bukesa datang untuk menjemput Pak Teguh sekaligus menanyakan terkait sosialisasi kepada siswa. Salah satu siswa menyampaikan merasa terbantu dengan adanya kegiatan sosialisasi ini. Dapat meningkatkan pengetahuan kita, terutama dalam mengembangkan keterampilan baru yang dibutuhkan di dunia yang semakin digital. Setelah itu Bukesa pun menyampaikan dan menekankan kepada siswa terkait pentingnya pendidikan berbasis teknologi bagi kalian untuk menghadapi tantangan globalisasi. Ayo kalian semua terus belajar menggunakan teknologi, karena itulah masa depan dunia. Penyediaan pendidikan berkualitas. Yang pertama ada strategi mengatasi ketimpangan akibat globalisasi melalui penyediaan pendidikan berkualitas dengan menyediakan fasilitas sekolah yang memadai seperti AC, infokus, papan tulis, laboratorium, lapangan, perpustakaan, masjid, dan geraha merupakan langkah penting dalam menciptakan kesetaraan pendidikan dan kesempatan belajar yang lebih baik. Globalisasi seringkali memperbesar jurang antara kelompok masyarakat yang memiliki akses ke pendidikan berkualitas dan yang tidak. Dengan memastikan fasilitas sekolah yang lengkap dan modern, siswa dari berbagai latar belakang dapat memperoleh pendidikan yang setara, tanpa dibatasi oleh kualitas lingkungan belajar mereka. Fasilitas seperti AC menciptakan kenyamanan dalam proses belajar mengajar, infokus membantu dalam penyampaian materi secara visual dan menarik. Lalu ada papan tulis digital atau tradisional mendukung interaksi langsung dalam pembelajaran. Laboratorium memungkinkan siswa untuk terlibat dalam eksperimen langsung yang memperkuat pemahaman mereka
terhadap mata pelajaran sains dan teknologi. Lapangan dan geraha mendukung kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan fisik serta sosial. Sementara perpustakaan menjadi sumber daya penting yang menyediakan akses ke berbagai literatur untuk memperdalam pengetahuan. Masjid di sekolah dapat menjadi tempat yang mendukung pengembangan karakter dan moral siswa. Selain digunakan sebagai tempat beribadah, masjid dapat menjadi sarana untuk kegiatan pembinaan akhlak, kajian agama, dan diskusi yang memotivasi siswa untuk memiliki integritas, etika, serta rasa tanggung jawab sosial yang lebih besar. Hal ini penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya kompetitif secara akademik, tetapi juga memiliki fondasi moral yang kuat dalam menghadapi tantangan globalisasi. Dengan menyediakan fasilitas ini, sekolah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan intelektual dan keterampilan siswa, yang pada akhirnya membantu mereka berkompetisi secara global. Pendidikan berkualitas ini akan mempersempit kesenjangan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh globalisasi, memberi kesempatan bagi semua siswa untuk tumbuh dan berkembang dalam dunia yang semakin terhubung. Strategi selanjutnya yaitu pemerataan fasilitas publik, sarana kesehatan, dan sarana transportasi. Strategi mengatasi ketimpangan akibat globalisasi melalui pemerataan fasilitas publik, sarana kesehatan, dan sarana transportasi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan yang mereka butuhkan untuk hidup layak dan produktif. Kegiatan ini melibatkan pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang merata di berbagai wilayah, sehingga semua orang baik di perkotaan maupun pedesaan dapat merasakan manfaatnya. Fasilitas publik seperti taman kota, alun-alun, dan perpustakaan umum berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Taman kota dan alun-alun tidak hanya memberikan ruang hijau untuk rekreasi, tetapi juga menjadi pusat aktivitas sosial yang mempererat hubungan komunitas. Perpustakaan umum di sisi lain menyediakan akses gratis ke pengetahuan dan informasi yang dapat meningkatkan literasi dan keterampilan masyarakat, terutama di kalangan yang kurang mampu. Sarana kesehatan yang memadai seperti rumah sakit sangat penting untuk menjamin akses ke layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua warga, tanpa memandang status ekonomi. Dengan adanya rumah sakit yang mudah dijangkau, masyarakat dapat memperoleh layanan medis yang mereka butuhkan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesehatan dan produktivitas mereka. Sarana transportasi yang merata, seperti pembangunan jalan tol dan terminal, juga merupakan komponen kunci dalam mengatasi ketimpangan akibat globalisasi. Jalan tol mempercepat mobilitas orang dan barang yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Terminal transportasi memudahkan akses ke berbagai daerah, memungkinkan masyarakat untuk bekerja, belajar, dan berbisnis dengan lebih mudah, terhubung dengan peluang yang ada di luar wilayah mereka. Dengan pemerataan fasilitas-fasilitas ini, diharapkan semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan dan mengurangi kesenjangan yang terjadi akibat globalisasi, menciptakan kesempatan yang lebih setara dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Program bantuan sosial, strategi mengatasi ketimpangan akibat globalisasi melalui program bantuan sosial seperti memberi makanan dan pakaian kepada orang yang membutuhkan adalah upaya langsung untuk membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi dan sosial. Globalisasi seringkali memperbesar kesenjangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu mengikuti perubahan ekonomi global. Program bantuan sosial bertujuan untuk meringankan beban kelompok rentan ini dan memberikan mereka kebutuhan dasar agar dapat bertahan dan berkembang. Memberikan makanan kepada mereka yang membutuhkan memastikan bahwa kebutuhan pokok untuk bertahan hidup terpenuhi, sehingga masyarakat yang kurang mampu tidak harus khawatir tentang kelangsungan hidup sehari-hari. Akses terhadap makanan bergizi tidak hanya mencegah kelaparan, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan fisik yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup mereka. Pemberian pakaian kepada orang-orang yang kurang mampu juga membantu mereka menjaga martabat dan kesejahteraan, terutama di daerah dengan cuaca yang ekstrim atau bagi mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi.
Pakaian yang layak dapat meningkatkan rasa percaya diri dan memudahkan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial maupun ekonomi. Secara keseluruhan, program bantuan sosial ini berfungsi sebagai jaring pengaman bagi mereka yang paling rentan terdampak globalisasi, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta memberi kesempatan bagi setiap individu untuk tetap berkontribusi pada masyarakat tanpa harus terhambat oleh keterbatasan kebutuhan dasar. Strategi selanjutnya yaitu pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan. Strategi mengatasi ketimpangan akibat globalisasi melalui pemberdayaan masyarakat melalui perencanaan dan kebijakan dapat dilakukan dengan memberikan edukasi kepada kelompok-kelompok rentan seperti komunitas pemulung. Salah satu contohnya adalah kegiatan edukasi mengenai cara memanfaatkan kresek bekas dan botol plastik bekas menjadi barang yang bernilai ekonomi tinggi, seperti tempat pensil, vas bunga, bunga plastik, atau produk lainnya yang bermanfaat. Edukasi semacam ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas komunitas pemulung dalam memanfaatkan barang bekas, sehingga mereka dapat mengubah limbah menjadi produk bernilai jual tinggi. Botol plastik dan kresek yang biasanya hanya dianggap sebagai sampah dengan sedikit inovasi dan keterampilan bisa diolah menjadi produk kerajinan tangan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Vas bunga dan botol plastik misalnya bisa dijual sebagai barang dekoratif yang menarik, sehingga memberikan pendapatan tambahan bagi pemulung. Bunga dari kresek bekas misalnya bisa dijual sebagai barang dekoratif yang menarik dan tidak akan layu sampai kapanpun, sehingga memberikan pendapatan tambahan bagi pemulung. Pendekatan ini juga mendukung konsep ekonomi sirkular, di mana limbah dikelola dan dimanfaatkan kembali bukan dibuang. Selain itu, edukasi ini membantu pemulung tidak hanya bergantung pada pemungutan sampah, tetapi juga memberikan keterampilan baru yang dapat memperbaiki kesejahteraan mereka. Dengan demikian, kelompok masyarakat yang seringkali terpinggirkan akibat globalisasi dapat diberdayakan untuk lebih mandiri secara ekonomi. Melalui kegiatan edukasi ini, diharapkan dapat tercipta perubahan positif bagi komunitas pemulung, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memberi mereka peluang untuk berpartisipasi dalam arus ekonomi global dengan cara yang lebih berkelanjutan dan produktif. Sesampainya di tempat sosialisasi, kami berempat langsung menyampaikan pemahaman perlu kita ketahui di zaman globalisasi ini banyak menimbulkan dampak ketimpangan sosial. Kita di sini mengajak Bapak bersosialisasi agar Bapak bisa beradaptasi melalui keterampilan baru guna mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi. Kami pun akhirnya mulai menunjukkan salah satu hasil kerajinan dari barang yang Bapak dapatkan saat mulung, seperti tempat pensil dan vas bunga, dari botol plastik bekas dan bunga yang cantik, dari kresek bekas, kami memberi penjelasan yang mudah dipahami. Kami pun memberikan pemahaman tentang pentingnya mengurangi limbah plastik dan bagaimana upcycling mengubah limbah menjadi produk bernilai. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi komunitas. Dengan daur ulang kreatif, kita tidak hanya membantu lingkungan, tetapi juga menciptakan produk yang memiliki nilai jual tinggi seperti vas bunga, bunga plastik, dan tempat pensil ini. Penjelasan dan pemahaman dari kami pun diterima baik oleh bapak-bapak dari komunitas pemulung. Cuplikan warga pemulung yang antusias menunjukkan hasil karya yang sudah diubah menjadi cantik dengan senyum dan rasa bangga.